kami akan menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama mengenai penerimaan isi celengan pada malam kemarin, yaitu pada malam ke-21 Ramadan. Dari laki-laki sebanyak 787.000 ditambah RM2, dan dari perempuan sebanyak 752.000 ditambah RM2. Adapun yang masuk melalui amplop: satu, untuk almarhum Haji Abdul Razak bin Lahawi 200.000. Dua, untuk almarhum Lamela bin Lakale 200.000. Tiga, untuk almarhumah Imasa binti Lamela 200.000. Empat, untuk almarhum Wardah binti Abdullah 200.000. Untuk almarhum Sakinah binti Lamade 200.000. Untuk almarhumah Kasmiati binti Abdul Razak 200.000. Untuk almarhum bapak dan ibu sekeluarga si penyumbang 500.000. 15 amplop tanpa nama isi 100.000 jumlah 1.500.000. 6 amplop tanpa nama isi 50.000 jumlah 300.000. Tanpa nama 53.000, tanpa nama 36.000, tanpa nama 20.000. Jumlah 5.148.000 ditambah RM4. Ditotalkan dengan saldo sebelumnya 51.174.000 ditambah RM88.50, sehingga total dari malam pertama dengan malam kemarin berjumlah RM56.322.000 ditambah RM92.50. Kita doakan kepada para penyumbang, semoga mendapatkan pahala yang berlipat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya, hadirin yang dirahmati Allah, untuk yang membawa menu berbuka puasa besok, insyaallah ada dari jamaah kita yang akan membawakan menu berbuka puasa mulai besok Kamis 22 Ramadan, Jumat, Sabtu dan Minggu, 4 hari berturut-turut. Insyaallah ada jamaah kita yang akan membawakan menu berbuka puasa sendiri ke masjid kita ini. Jadi insyaallah kalau tidak ada halangan, tidak ada permintaan lagi, di hari Senin, malam Senin baru kami akan umumkan jadwal bergiliran yang membawa menu berbuka puasa di masjid kita ini. Hadirin yang dirahmati Allah, demikianlah penyampaian kami. Selanjutnya, mari sama-sama kita mengikuti acara inti pada malam yang penuh mubarakah ini. Diberitahukan juga kepada seluruh jamaah bahwa malam ini, mulai dari malam ini sampai dengan malam terakhir tarawih, petugas ceramah, dan juga sampai dengan hari raya, petugas hari raya Idul Fitri 1447 Hijriah, petugas ceramah dan imam sudah ada di tengah-tengah kita yang menggantikan Ustaz Dr. Ahmad Suryadi. Ada mungkin dari kita sudah mengenal beliau, yaitu Dr. Kemuda Haji Usman Fatihah SHI MPD, dan imam tarwih kita yang insya Allah akan menemani kita sampai dengan hari raya Idul Fitri nanti insya Allah, yaitu Ustaz Dr. Humaydi Ali SQMA. Selamat datang Ustaz, mungkin Ustaz baru pertama kali datang ke Sebatik, nanti akan diberi kesempatan untuk memperkenalkan diri beliau. Kalau Ustaz Usman Fatihah, insya Allah semua sudah kenal karena bukan pertama kalinya beliau sudah di sini, sudah sering kali. Untuk mempersingkat waktu, mari sama-sama kita mendengarkan ceramah dari Ustaz kita. Kepada beliau dengan ini kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Shalatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Hadirin hadirat sinina tomo-tomo lebiku yang insya Allah semuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ayat yang saya bacakan di awal, di mana Allah menerangkan ada 3 golongan yang mengharapkan perdagangan perniagaan yang tidak akan merugi. Yang pastinya jika Bapak Ibu berada di dalam 3 golongan ini, insya Allah tidak akan merugi berada di dalam dunia ini. Yang pertama adalah innal ladzina yatluna kitaballah, adalah orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Bapak Ibu, saya mau tanya, lebih banyak membaca Al-Quran atau Facebook? Facebook atau Al-Quran? Nabi menyampaikan begini, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu akan datang di hari kemudian menjadi penolong bagi orang yang senantiasa membacanya. Di akhirat orang hidup dengan sendirinya. Ketika seorang ulama menafsirkan ayat yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imrin minhum yauma idzin sya'nu yughni. Ada kisahnya begini. Seorang suami datang pada istrinya, maka adalah kendati semakan. Kata istrinya, oh engkau suamiku, ini natulik gandeka, ini mapalau, pokoknya setiap hari kau urus saya. Kata suaminya, oke. Satu permintaan saya, wahai istriku, hari ini kita sudah berada di akhirat. Akhirat dicaritai. Satu permintaan saya, wahai istriku, apakah boleh saya minta amalmu sedikit? Tawarin mana cek di amalanmu, agar amalku bertambah, agar aku bisa selamat. Tawarin mana cek di amalan tak berakong mengikat tambah amalanku bahwa kita selamat. Apa jawaban istrinya? Mohon maaf wahai suamiku, tidak bisa aku berikan amalku walaupun sedikit, karena aku pun belum tentu selamat. Bayangkan bapak-bapak, kita tutunin mongkosofi beneta, ternyata di akhirat tidak bisa memberi pertolongan. Itulah sebabnya Hasan Al-Basri mengatakan, aku tahu amal-amalku tidak mungkin dilakukan oleh orang lain, makanya aku sibukkan diriku beramal. Yang terjadi pekurangi amal aleta ini kan lebih haram. Betul? Betul? Betul apa tidak? Maka perbanyaklah membaca Al-Quran. Al-Quran akan datang di akhir kemudian menjadi syafaat, menjadi penolong. Pak Ustaz Namping itu Allah bacakan sih, betul. Karena itu memang setiap hari setan datang mengganggu. Bagi orang yang akan bangun tidur, setan menyeliputi kulit kambing. Makanya kotok bunga motok di subuh, mata dan lakta yakka alale bangi tahu ini nak ini. Tapi pun kau yang anak buat anak makra kurang cik ini lupa segalona. Biasa ke apa kau? Biasa. Jadi mama. Ya. Membaca Al-Quran, ada setan menaburi tepung. Makanya tidak heran, baru 1 lembar 2 lembar cakadosin. Lalu kalau dengan
setan membawa jarum dengan sumpah kunci itu. Makanya kemalam kita ramai kurang nak keadaan sewali, nak kasih sewali, apa lempusi net itu di pacaran. Jadi setan tidak pernah bosan menggoda manusia supaya apa? Sarekom mangi angkamatu newa si bawa tamaranaga. Bapak ibu mau masuk surga? Ibu-ibu mau masuk surga? Itu kan dengan tim promon berapa ilawat itu sebabnya itu salah satu Soekarno dulu waktu pertama dibikinkan tabir seperti ini, salah satu protesnya Insinyur Soekarno adalah dia tidak ingin tabir itu tinggi daripada jamaah karena Insinyur Soekarno pada saat itu tidak ingin bicara ketika tidak kelihatan seluruh manusia yang ada di hadapannya. Insinyur Soekarno ya Rob, katanya tuh Insinyur Soekarno, betul? Ya. Yang kedua, orang yang tidak akan merugi adalah wa aqamus sholat, orang yang mendirikan sholat. Maka Bapak Ibu hadirin, jaga sholatnya, sholat 5 waktu, usahakan berjamaah dan usahakan tepat waktu. Umar bin Khattab mengatakan, orang yang menjaga sholatnya akan dijaga. Pertama, yuhibbuhullahu, dia akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Inilah cinta yang tertinggi. Makanya Amerika Ki Haji Muhammad As'ad pernah berpesan, muni lunturi allahi ledir waye tibo baraki ngaripudina sempajak aja lalu macuri. Pentingnya sholat. Saya mau tanya bapak-bapak, kalau ada yang melamar putri bapak, yang satunya tidak sholat tapi gaji 50 juta, yang satu sholat tapi gaji 2 juta per bulan, nah bapak ibu terima yang mana? Terima yang mana? 50 juta tidak sholat atau 2 juta tapi sholat? Apa orang itu pusing? Ustaz 50 juta Ustaz. Sepayangna nanti saya ajari mulai pengajari. Mama tadi nak baca nak sempajak. Apa lagi iya ya nanti 5 laku duit. Itulah sebabnya ini anak-anak semua bagus di bawah anaknya ke masjid. Bagus. Ya. Ajak namelo pabuti anak tak apa kilo suruh masuk pajak. Baca asal pajak nak baca. Tinggal 1 minggu baca kau akan menikah. Sempajak kau nak baca. Tapi tak baca berkata, wahai ibu, ajak media kepada itu amboku kepada. Apa yang boku pani anak nanti pada sempajak. Ternyata ambok malah baca dia tengah sempajak. Yang kedua, orang yang memperbaiki sholatnya, wa yakunu badanuhu shahihan. Allah sehatkan tubuhnya. Orang olahraga ingin sehat, betul? Tapi orang yang memperbaiki gerakan sholatnya, maka dijamin wa yakunu badanuhu shahihan, Allah sehatkan tubuhnya. Coba ketika takbir Allahu Akbar itu rongga dada terbuka, tahu engke makan jata takbirnya di naposo. Ketika makutan malu yang lepas sepanjang mana naposo. Oh bukan sholatnya yang salah, tolena tali walinya. Tolena tali walinya. Bukan sholatnya yang salah. Makanya sholat ini akimis sholat tadi zikri, dirikanlah sholat untuk mengingat. Maka di dalam sholat harus ada 3 komponen yang hadir. Pertama zikirina lillah, maka itulah bacaan. La sholat tidak sah sholatnya liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, yang tidak membaca Al-Fatihah. Karena itu kalau sholat perbaiki bacaannya, misalnya Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ada tuh 5 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Pelan, enak. Sampai ke lahapnya huruf. Sampai pada ketika zikir. Ya tidak apa-apa pelan-pelan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Enak. Daripada subuh. Maka mereka ini salah subuh. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sampai membaca Al-Fatihah, imam mengatakan Al-Fatihah. Mereka kata urut silalona dibaca nanti maka Ar-Rahmanir Rahim. Nasa purni rupanali, nasi baca-baca mestinya sampai kalau bacanya zikirina lillah. Yang kedua adalah zikirina atiyah. Itulah kehusyuan. Kehusyuan adalah pemberian dari Allah. Tugas kita memperbaiki gerakan, memperbaiki bacaan,
berusaha khusyuk. Al-khusyuk itu adalah pemberian Allah. Yang ketiga adalah sikirikna landro alewe, itulah gerakan. Makanya ketika ada orang ruku, apa kata Nabi? Makanya Nabi kata, ketika kalian ruku, andai ada gelas yang disimpan di atas punggung ketika ruku, maka gelas itu tidak akan jatuh karena rata punggungnya ketika ruku. Itu tuh rokok rata, kata itu tuh rokok sama nama putu rokok cetek bawah. Tapi kata tuh rokok sama, kalau tak penyunyum, malah deposit cukup, maka ukurannya adalah punggungnya rata. Ketika konstasi mafat jalan cukup, aja mau pasang, boro itu. Tapi yang bisa memaksimalkan, maka perbaiki. Nabi sujudnya lama. Aisyah terbangun dari tidurnya ketika Nabi sholat duha, Nabi sholat tahajud. Aisyah tertidur lalu bangun mendapati Nabi sujud. Lalu Aisyah tertidur bangun lagi, Nabi masih sujud. Nakap di mulutah, Nabi tak, nakap di matanya sujud. Tetapi karena lagi sholat, Nabi tidak menghiraukan. Selesai sholat, lalu Nabi bertanya, wahai istriku, mana kita tidak? Kata Aisyah, ya Rasulullah, aku kira engkau meninggal. Karena begitu lama sujud. Nabi sholat membaca 4 juz setengah. Makanya sahabatnya selesai 1 juz, rokok di mata Nabi tak. Lanjut juz 2. Selesai juz 2, kata sahabat, juz 2 selesai Nabi itu. Lanjut juz 3, sampai Nabi membaca 4 juz 3. Lalu Nabi ruku, ternyata rukunya Nabi sama lamanya ketika dia berdiri. Nah, saya mau tanya Bapak Ibu, kalau imam nanti imam tarawih suka yang panjang ayatnya atau yang pendek? Mau 1 ayat atau 3 ayat? 3 ayat. Enak mau itu dia memang bocor. Jamaah tadi karena bunyi itu apa? Kalau lampu merah atau rostok. Ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Nah, orang yang memperbaiki sholatnya minimal, sholatnya 5 waktu, sholatnya tepat waktu, dan usahakan berjamaah. Yang ketiga, orang yang tidak akan merugi adalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, baik secara sembunyi maupun terang-terangan. Saya istilahkan itu kalau ada celengan lewat, kapalakna seruga itu. Oh jamaah. Ikum kakapalakna seruga lalu paling pangi. Kotik-kotik kantot tak. Ada nak jual sepuh. Masa mati kapolamu 2 rupiah. Betul. Masa otora makanya tandus sepuh. Apalagi 10 rupiah. Coba minta 10 rupiah. Dia nasoko mabangku topa. Mereka mabangku tamu sedikit. Kopi yang paling bagus masuk di masjid yang pakai songko, lalu pakai jas. Itulah namanya 100.000. Ya, Bapak Ibu, harta itu tidak dimawawati. Makanya kalau ada harta, nikmati. Yang punya mobil, kalau alasan hujan tidak ke masjid, pakai otota. Nah, sebab kurang kejadian, ada orang mobilnya dalam biranya lemah kursi-kursi na otota. Membuka dina. Apalagi kalau jalanannya becek, dalam biranya dia mampukan dia otota. Ini apa aja dibungkui susu. Jarang dia pakai. Dia minta mati. Setelah meninggal, ya namanya istri menangis, 2 bulan menangis, 3 bulan menangis. Tapi karena istri masih muda, 6 bulan masih menangis, 7 bulan ipasa pendapatan. 8 bulan sudah mulailah merah bibirnya. 10 bulan kemudian mulailah kenalan dengan seseorang. 1 tahun berlalu, dia pun menikah. Apa salah? Tidak. Angkat puji. Dan masih muda, tidak ada salahnya. Setelah menikah, menenangi bali bola. Mana kau bagi doa sini kemana? Apakah yang membuat menenang nasabah dan nyekuk newa sialah? Bukan. Apa paling yang membuat menenang kaya? Karena aku mengingat suami yang pertama almarhum. Alena tuh dicari otona. Lihatlah sekarang siapa yang pakai mobil itu. Suami yang kedua. Alena tuh dipakai. Alena tuh dipalantang. Makunkan nih, arok. Maka bapak-bapak yang hadir asalan kau ditaburu maku ke guru mana memang itu. Ajak lalu kata aja kau lagi guru.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.